Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Bu Ani dalam pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini. Alhamdulillah. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Bu Ani harapkan anak-anak semuanya senantiasa sehat dan senantiasa tetap semangat belajar dimanapun berada. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari nak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini kelak nantinya membawa ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Berdoa dengan baca suratul Fatihah bersama-sama dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita pembelajarannya Al-Quran Hadis. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi tentang apa, nak? Iya, Alhamdulillah. Yang sudah baca pastinya tahu hari ini kita akan belajar tentang isi kandung hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum Bu Ani membahas tentang isi kandung hadis keutamaan belajar Al-Quran, coba Bu Ani pengen tanya, beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang apa sayang kurdisnya? Oke, tentang lafal, hadis, belajar Al-Quran. Iya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran, yaitu lafalnya. Coba Bu Ani pengen dengar anak-anak melafalkan bersama-sama tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran. Coba, 2, 3. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Iya, itu adalah lafal hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang isi kandungan hadisnya. Nah, apakah anak-anak ada yang sudah membaca tentang isi kandungan hadisnya? Iya, Alhamdulillah. Jadi isi kandung hadis keutamaan belajar Al-Quran adalah bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang digunakan sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah Al-Quran. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala. Jadi anak-anak perlu diketahui, setiap satu huruf yang kita baca itu mendapat 10 kebaikan. Nah, gimana kalau anak-anak baca Al-Qurannya banyak? Otomatis kebaikannya insya Allah juga banyak, pahalanya juga insya Allah banyak. Jadi Bu Ani harap anak-anak rajin membaca Al-Quran tiap harinya, diistiqomahkan membaca Al-Quran tiap harinya, entah itu 1 halaman atau 1 lembar. Kalau sudah diistiqomahkan, insya Allah akan mendapat keberkahan dari membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Di antara pesan Nabi Muhammad SAW kepada semua umatnya adalah salah satunya selalu rajin dan tekun dalam belajar
Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad berpesan kepada kita agar kita rajin dan tekun dalam belajar Al-Quran. Nah, yang kedua apa pesan Nabi? Yang kedua adalah mau mengajarkan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Jadi besok kalau anak-anak sudah besar, diusahakan anak-anak bisa mengajarkan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Itu adalah pesan Nabi Muhammad terhadap umatnya. Yang pertama adalah selalu rajin dan tekun belajar Al-Quran. Yang kedua adalah mau mengajarkan ilmu Al-Quran. Itu adalah pesan Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah apa sih keutamaan belajar Al-Quran itu? Keutamaan belajar Al-Quran yang pertama adalah mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu sudah jelas karena Al-Quran adalah kalamullah. Jadi siapa yang membacanya maka Allah akan memberikan pahala terhadapnya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita ketika sering membaca Al-Quran, semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Yang ketiga adalah mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika kita sering membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, maupun membacanya, maupun belajarnya, maupun mengamalkannya. Nah, yang ketiga adalah keutamaannya akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap kesulitan kita dengan barokahnya Al-Qur'an insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa keutamaan belajar Al-Qur'an? Yang keempat adalah diberi kemudahan dalam belajar Al-Qur'an. Jadi keutamaan belajar Al-Quran, siapa yang belajar Al-Quran, maka Allah akan memudahkan. Seperti itu. Nah, jadi itulah isi kandung keutamaan belajar Al-Quran. Ada 4. Yang pertama pastinya mendapat pahala dari Allah. Yang kedua mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Yang ketiga mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang keempat memberikan atau diberi kemudahan dalam belajar Al-Quran. Nah, itu adalah 4 keutamaan belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan pembelajaran Al-Quran hadis hari ini, anak-anak semakin rajin membaca Al-Quran tiap harinya. Anak-anak bisa istiqomah belajar maupun membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Alhamdulillah. Pembelajaran Al-Quran hadis pada hari ini sudah selesai. Sebelum Bu Ani tutup, mari nak kita baca bersama-sama hamdalah agar apa yang kita pelajari hari ini kelak nantinya membawa ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dengan baca hamdalah bersama-sama dimulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Ani mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.